Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang kami sayangi. Apa kabar hari ini? Kami berharap tetap sukacita untuk memulai bersama memuji memuliakan Tuhan. Hari ini kita semua bersukacita dan memulai bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman. Untuk itu kita semua berdoa di dalam hati. Amin. Kita memulai pertemuan kita dengan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Gimana, Angel? Kita bernyanyi dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Bernyanyi yuk, berdiri semua. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, untuk melanjutkan sukacita kita bernyanyi satu lagi, kita duduk di tempat, kita berdiri, kita berbab sukacita, bersenang-senang. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Untuk memulai ibadah kita persiapkan kidung jemaat kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis pada Tita ke-10 dan artinya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ke-10. Jangan menginginin rumah sesamamu
jangan menginginin istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut bayi istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan pada minggu kita, Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. demikian firman Tuhan. Berbahagialah, kita sama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali membuka Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Marilah kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan
Aku percaya Percaya kepada kepada Yesus Allah Kristus, Anak Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis darah perawan Maria, yang yang menderita di bawah sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah Minggu. Pada hari ini kita kembali melaksanakan ibadah kita. Walaupun melalui acara live streaming, tapi kita yakin dan percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah anak sekolah Minggu di rumahnya masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Baik adik-adik sekolah Minggu, mari buka Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Amang pendeta baca di sini, kalian juga baca di rumah. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak kami sekolah Minggu, ada sebuah cerita tentang seorang anak orang Israel
yang menjadi tawanan, yang menjadi budak, yang menjadi hamba raja orang Aram. Kenapa? Karena bangsanya kalah perang sehingga dia menjadi tawanan. Dia terpisah dengan kampung kelahirannya, dia terpisah dengan orang tuanya, dan dia menjadi budak, menjadi hamba di rumah seorang perwira, seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Namun walaupun dia jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, tapi dia tidak pernah lupa dan tidak pernah putus asa untuk tetap percaya dan berdoa kepada Tuhannya. Bahkan dia masih ingat nabi atau hamba-hamba Tuhan yang dia percaya sebagai utusan Tuhan, yang punya kuasa, kekuatan dan lain sebagainya. Hingga suatu hari Naaman, panglima Raja Aram itu sakit keras, sakit kusta. Dia kasihan melihat. Kenapa sakit kusta itu kan kulitnya seperti bernanah, seperti kudisan, tapi terkelupas sakit, melepuh dan putus, terbuang sedikit-sedikit kulitnya, dagingnya juga. Nah, hingga suatu saat anak perempuan ini berkata kepada nyanyanya, bilanglah sama Tuhan, seandainya dia pergi kepada nabi yang di Samaria itu, dia akan sembuh. Loh, kau tahu? Iya, aku percaya dia adalah nabi yang hebat, karena kami punya Tuhan yang hebat. Pergilah. Nah, sebenarnya bisa saja anak perempuan ini ketakutan. Bisa saja dia gak sanggup untuk menyampaikan itu. Masa seorang hamba, seorang budak sembarangan berbicara, berkata-kata kepada tuannya. Itu pun bagaimana kalau gak sembuh, iya kan? Tapi dia masih mau karena dia percaya Tuhannya adalah Allah yang hebat. Tuhan yang hebat yang mampu menyembuhkan. Sehingga melalui nabinya yang di Samaria itu, nabi yang dipakai Tuhan itu bisa menyembuhkan. Nah, demikianlah Naaman menyampaikannya kepada rajanya. Lalu raja itu menyuruh dia, pergilah, bawalah, aku akan menghubungi raja Israel agar kau disambut di sana, agar kau disembuhkan, katanya. Kalau kita baca kelanjutan nats ini, Naaman pergi dengan pasukannya, hamba-hambanya. Lalu dia berkata, dapatkan, jumpain dulu nabi itu. Katakan panglima Raja Aram mau datang. Tapi apa yang terjadi? Elisa tidak mau menjumpai dia, tapi mengatakan kepada hambanya, pelayannya, bilang sama Raja panglima Naaman itu, pergilah, dia mandi ke sungai Yordan, maka dia akan sembuh. Naaman tersinggung. Aku panglima orang yang besar, masa hanya disuruh mandi katanya lalu sembuh? Dan dia pun menyuruh hambanya. Dia merasa sepertinya tidak percaya. Tapi datang kata pelayannya Elisa ini, bukankah kalau Nabi Elisa menyuruhmu melakukan hal yang lain, kau pasti melakukan? Kenapa kau nggak mau melakukan? Lalu dengan berat hati Naaman mandi di sungai Yordan. Lalu dia sembuh. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, Naaman sembuh. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini bagi kita, terutama bagi anak-anak kami sekalian? Mari seperti anak perempuan orang Israel itu, walaupun dia jauh dari kampung halamannya,
walaupun dia jauh dari orang tuanya, tapi dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan yang punya kekuatan, bukan hanya melindungi dia, bukan hanya memberkati hidupnya, tapi juga mampu menyembuhkan orang lain, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia menawarkan itu, dan dia menunjukkan, memperkenalkan Tuhannya itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya memang Naaman menjadi percaya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita seperti itu. Kemanapun kita dan apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari tetap berdoa, mari tetap percaya. Seperti hal saat ini, di mana banyak kesulitan yang kita alami akibat pandemi COVID ini. Anak-anak hanya di rumah saja, gak bisa bebas kemana-mana, gak bisa jalan-jalan, gak bisa sekolah, gak bisa sekolah minggu. Tapi Tuhan gak mampu, bukannya gak mampu, bukannya gak berkuasa untuk menghentikan dan membuat semua ini. Tapi kita terpanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, menceritakan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Tuhan yang punya kekuatan untuk merubah semuanya, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan bagi kita. Ada amin? Mari menjadi anak-anak yang percaya dalam kondisi apapun dan dimanapun, yang selalu percaya dan memberitakan tentang kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, terutama buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Sebagaimana Tuhan memakai seorang anak perempuan yang dari Israel, yang tinggal menjadi pelayan di Raja Aram, tapi dia Tuhan pakai untuk menceritakan tentang kekuasaan Tuhan. Dan dia senantiasa percaya, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga kesembuhan, keselamatan bisa hadir dalam hidup Naaman, panglima Raja Aram, dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak, agar mampu menjadi anak perempuan Samaria masa kini, yang mampu menceritakan Tuhan, yang mampu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Apa tadi katanya? Menjadi berkat kepada orang lain. Maka untuk itu, persiapkan hatimu, berikan persembahanmu. Sebelum kita memberikan persembahan, sucikan hatimu, berilah yang telah diberikan oleh orang tuamu kepadamu, sampaikan itu kepada Tuhan saja. Kita bernyanyi dari nomor 387 ayat 1. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih telah mengikuti kebaktian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, kuis kita hari ini adalah silakan adik-adik bernyanyi lagu Naaman Sakit Kusta, direkam, videonya dapat dikirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Terima kasih. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh Naaman.